Kemudian hubbullah, cinta kepada Allah itu minhatun azimah. Itu merupakan anugerah yang agung dari Allah. Minhatun azimah minallahi ta'ala. Kalau kita ini bisa cinta kepada Allah, maka itu anugerah yang Allah berikan kepada kita. Jadi Allah ini bukan hanya dianggap sebagai Tuhan, sebagai pencipta, sebagai pemberi rezeki, sebagai pelindung, tapi Allah dianggap Habibi, kekasih. Kalau ada perasaan itu di hati kita, kita tidak hanya menganggap Allah pencipta, pelindung, tapi kita menganggap Allah adalah kekasih kita, maka itu anugerah yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Ya, kalau kita kan paling Allah yang memudahkan rezeki, lapangkan, memang itu yang kita harapkan. Nah, tapi kalau kita bisa sampai tahap kita mengatakan bahwa Allah Habibi, Allah adalah kekasihku, maka itu anugerah yang agung, anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita. Ini orang sudah sampai tahap ini, mereka masuk kepada ikhlas yang ketiga. Allah tujuannya, keridaan Allah itu yang diharapkan. Ilahi anta maksudi wardaka matlubi. Yu'tihi man yasha' min ibadi. Allah berikan anugerah tersebut kepada orang-orang yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Jadi artinya apa? Tidak semua orang itu dapat. Ya, tidak semua orang dapat seperti itu. Orang yang bisa mengatakan ketika ditanya siapa Allah, dia mengatakan Allah Habibi, Allah kekasihku. Banyak orang hanya mengatakan siapa Allah, Allah Rabbi, Allah Tuhanku. Tapi orang yang khusus dia mengatakan Allah Habibi. Bukan hanya sebatas Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Fakat sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu Rasulullah meminta kepada Allah, karena doa ini, karena cinta ini adalah anugerah dari Allah, maka Rasulullah berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, anugerahkan kepadaku cinta kepadamu, cinta kepada orang yang cinta kepadamu, wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan mencintai amal yang mendekatkan aku kepada cinta kepadamu. Jelas ayyuhal ikhwan. Jadi karena ini termasuk anugerah yang besar, hendaknya kita meminta. Kita minta, jangan minta duit aja, jangan minta jabatannya. Minta kepada Allah, ya Allah anugerahkan kepadaku cinta kepadamu. Nah, kalau kita bisa masuk, Allah anugerahkan hal ini ke dalam diri kita, ya, cinta kepada Allah, kita tidak pening-pening lagi, ibadah aja, tidak peduli apapun yang terjadi, pokoknya ibadah, ya, tidak ada tuntutan apa-apa. Wa qila awhallah, Allah berwahyu kepada Nabi Isa alaihissalam, idza tala'at, apabila aku melihat, katanya, aku periksa ala qalbi abdin, atas hati hambaku, falam ajid fihi, dan aku mendapatkan dalam hati hambaku itu hubbud dunya, tidak aku dapati dalam hati hambaku itu cinta kepada dunia, ataupun hati itu cinta kepada akhirat, mala'tuhu min hubbi, maka aku akan penuhi hati hambaku itu cinta kepadaku. Berat kan? Jadi kalau memang hati tidak ada condong ke dunia, tidak agak condong ke akhirat, kalau kita bisa condong ke akhirat, udah alhamdulillah dah, untung besar dah. Tidak condong ke dunia, ke hati kita di ke akhirat ya, udah bersyukur dah, sujud syukur.
Sujud syukur gitu. Kan? Kalau kita condong je hati kita akhirat, je ingat surga, ingat kubur, ingat neraka, udah luar biasa dah. Kalau yang lain, kalau ini kata Allah, kalau hati hambaku itu kosong daripada dunia, kosong daripada akhirat, maka aku akan penuhi hati hambaku itu dengan cinta kepadaku. Bila begitu dah umur segini, mana akhirat agak masih lupa. Apa kita mengosongkan? Akhirat kosong sih percaya, dunia tak ada. Dunia tak ada. Ini hanya gambaran untuk motivasi kita bab ini. Kita minta aja, semoga Allah berikan. Tapi kalau secara logika tak mungkin. Secara logika otak kita mana? Hati ini udah penuh untuk dunia, akhirat pun tak ada tempat lagi. Ayuhal akhwan, orang pecinta Allah itu mereka berdoa atau enggak? Kalau kita tengok kan dia tak perlu sama dunia, tak perlu sama akhirat, Allah saja. Jadi dia doa enggak? Doa. Ya. Pecinta yang paling besar itu Rasulullah. Yang paling mencintai Allah itu Rasulullah. Rasulullah berdoa. Bukan Rasulullah meninggalkan doa. Dia antara doa Nabi, Allahumma inni as'aluka hubbak. Nabi berdoa. Tapi motivasi orang berdoa, motivasi pecinta yang berdoa dengan bukan pecinta berdoa berbeza. Doanya sama. Tak ada beza. Doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu pecinta. Yang tak pecinta pun Rabbana atina fid dunya hasanah. Sama doanya. Yang bedanya motivasinya. Jelas? Kalau pecinta, dia berdoa kepada Allah, tujuannya apa? Agar Allah senang. Kenapa dia berdoa? Karena Allah suka orang yang berdoa. Jelas. Karena Allah suruh dia meminta, dia minta. Karena Allah suruh dia berdoa, dia berdoa. Karena Allah senang. Karena Allah suka. Kabul tidak kabul, mereka tidak ada urusan. Kalau kita doa yang paling utama apa kabul? Jelas. Karena motivasinya untuk apa? Untuk kita.